itu baik, tapi if one day something happen or pass through your mind, don't do it. Gua ada Something evil lewat di sistem lo, don't do it. kecuali ke Vario. Kalau ke Vario lakukan saja. Jangan dong. Gua ada pesan. Kamu jahat tapi enak. Kamu jahat tapi Udah keren-keren loh, udah kayak dialog film lo tadi. Ada cengkoknya. Langsung bayangin tiba-tiba jam 1:30 malam bilang HP lo ngomong. iya. Vario. Suara robot. Iya. Vario. Iya, malam-malam tiba-tiba HP lo ngomong. Coba kita ke kos nih. Tapi kalau yang ngomong cewek gimana, Pak? Apa? Gila aja. Jawab ya. Saya kita nggak kos. Kos campur. Saya tanya AI. Sebelah lagi pakai baju apa? Gila. Tolong. Tapi AI itu dajal tau. Oh ya? Itu menurut gue dajal ya. Menurut gue gak tau kenapa ya. Kan salah satu tanda kiamat itu kan cing. Gue dibantuin Dajjal selama ini. The Legend Kita Dajjal. skripsi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Reza Ramanto. Dan gue Modal juga mau kali lihat. dan Farhan Nurisa. Selamat gue mau si podcast mantap. Kicau mania. Kicau. Kan gini-gini. Ini gitu ini hidup. Harus hidup. Gen Z bro. Gen Z tuh hidupnya serba internet. Pada kenapa Lu sih? buat foto pasti belum pakai AI ya? Dia buat foto masih apa ke tukang inian apa sih yang kalau Canon gitu-gitu Oh, iya. kita dicetakin Yang dibikinin terang banget ya. iya Tempel gitu Kodak sama bang ada Kodak nggak beli film dong gitu. Loser. Gue cuma nanya sama gue disudutkan. Selamat datang untuk para pendengar. Lalu gue pening dulu. Selamat datang untuk para pendengar di episode terbaru kita, di episode video kali ini, di mana kita tayang juga di Spotify dan juga dan juga di YouTube, di @sipodcast.id, juga di Instagram, juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow kita juga di Spotify kita, juga subscribe di YouTube kita. Betul, kalau yang mau sawer-saweria itu bisa kalian dapatkan linknya di bio kita dan juga di setiap deskripsi, khususnya di YouTube itu langsung aja dicek deskripsinya. Itu ada link bio sawerianya kalau kalian mau bersawer-saweria. Seperti itu. Apa? Panas. Ya, oke olahraga. Baca Kenapa step-step sih berdua? Baca step-step olahraga di ChatGPT. Tahu. Gila. Udah banyak. Kan kita. Tapi kalau ngomongin AI, gue udah sampai titik ngobrol sama AI lagi gue. Demi apapun gue, segala masalah di hidup gue. Udah sampai history lu tuh nggak boleh ada yang baca ya. Iya bener. Private. Bener. Gue panjang banget pak. Kayak misalnya kalau gue sekarang gini, cara follow up HR. Anjir. Buatkan saya cover letter untuk posisi content creator untuk perusahaan ini, kayak gitu. Anjir. Sering banget udah kayak gitu tuh. Iya, Bisa. sangat membantu. Ini thumbnail itu dengan Ya, bantuan AI. Tapi gini, gue tuh masih tetap pengen ada sisi konvensionalnya. Jadi gue nggak full AI. Gue Iya. AI itu cuman badan-badannya doang. Palanya itu gue tetap edit sendiri. Dan biasanya kalau misalnya dari kita misalkan kita prompting di AI ya, Iya. kita nggak keteplak langsung nyalin tuh. Bisa ada beberapa yang kita revisi lagi. Jadi Benar. tuh AI bisa kita jadiin buat patokan. Benar. Tuh kalau gue kayak gitu tuh misalkan surat ini buatkan. Oh gini-gini, ntar yang bahasanya terlalu robot kan kelihatan ya. Benar. Terus kita ganti ke yang humanize. Gitu bener. Jadi Sebenarnya banyak yang juga salah ya. Maksudnya ChatGPT itu tuh tools kan dia, alat. Bahwasannya untuk ngasih lo referensi bukan yang plek ketiplek gitu loh. Iya. Apalagi Gen Z kayak kita sebenarnya kan kalau lagi nggak mau Gua pusing milenial. gitu. Nih, boomer gue tua lu. sambil nyemil ya. Iya. Iya. Kayak gitu, kadang suka lupa. Bahwasannya itu tuh cuma tools gitu. Kadang suka banyak yang ngandelin kayak. Soalnya belum lama ya. Nih dosen kita, Bapak dosen kita, Bapak Adit ya. Pak Adit, shout out Pak Adit. You are good man, bro. Sorry. Itu maksudnya Pak Adit tuh pernah bikin step gitu. Gue lumayan aktif. Gue di save nomornya Pak Adit. Asik. Iya, makanya gue bisa lihat step nya. Terus itu kayak
Haikal anjing loh mas. Bocah kesel gitu ya. Iya. Jadi tuh dia ada skripsian tapi pakai ChatGPT bikininnya. Dari itu kalau ChatGPT ada ciri khas apa? Yang kayak garis itu tuh. Iya hubung. Emang ada? Ada. Aku enggak. Iya terus. Ya berarti lu kagak pernah lu cek ya? Kagak pernah. Itu ChatGPT banget. Tanda itunya. Ada tanda yang kayak garis itu. Kenapa? Tau gak sih lu kalau kayak Coba. kupu-kupu tanda strip itu kan kecil stripnya tuh. Kata penghubung. Kayak gitu. Tanda penghubung tapi ini kayak lebih panjang gitu. Bisa kalau di kita Lupa nih. namanya apa? Bisa kalau kayak kita nih. Bikin cover letter, iya bahwasannya saya terbiasa untuk bekerja di posisi ini secara end to end, end strip to strip end. Seharusnya kan nggak ada strip. Iya. Itu robot banget tuh ChatGPT. Ya itu dia bilang kayak, aduh lah kasarnya kayak ini terlalu apa ya? Kayak kasarnya tuh jangan begini banget pakai ChatGPT gitu loh. Maksudnya Jadi cuma copas doang ya. copas nggak dipahamin apa segala macam karena terbukti ya lu pas ditanya nggak Setuju. gitu. Karena banyak yang bukan salah prasangka ya. Maksudnya belum terbiasa lah dengan ChatGPT dengan AI segala macam. Bener-bener dia salin terus langsung ditaruh gitu. Iya. Kan Banyak. maksudnya yang bener kan maksudnya lu lihat dulu, lu cek dulu nih bener kah tulisannya apa segala macam. Ya baru ya lu edit dulu segala macam baru lu kirim gitu kan. Kebanyakan juga ya bener-bener copas gitu. Kan makanya ada ilmu prompting ya kan. Ya. Betul. Gimana cara kalian nanti mengkerucutkan yang kalian mau tuh gimana referensialnya gitu. Bahkan ada pekerjaan sekarang. Iya ada pekerjaannya. Prompter. Spesialis kalau nggak salah. Iya. Di Gigu sering lewat tuh Teknik prompter sekarang kalau nggak salah namanya deh. selalu ini banget. Prompter anjing. Iya. Prompter. Tapi AI itu dajal tau. Oh ya? Itu menurut gue dajal ya. Menurut gue nggak tahu kenapa ya. Kan salah satu tanda kiamat itu kan Cing. Gue dibantuin Dajjal selama ini. Artificial Intelligence Kita dari skripsi. denger dulu. Deskripsi kita belum kaman AI. Udah gue. Gue belum kok. Semester 1 belum. Lu telat kan lu dibilang lu kudet. Udah dong. Udah. Lu kan masih pakai mesin tik skripsi. Jadul banget. Jadi tuh AI kata gue dajal deh. Menurut gua. Kenapa? Kan salah satu tanda kiamat itu kan yang pohon korma, sumur yang itu sama danau Tiberias. Danau Tiberias udah kering. AI itu kan menggunakan hampir berapa juta debit air loh. Iya lagi. Sekali ngeprom. Lo tau gak fakta itu? Kalau misalnya kita searching itu tuh kita kayak menguras air gitu. Iya. Tahu. Kan nanti salah satu juga kiamat itu terjadi kan paceklik, kekeringan dan gak punya panjang makanan. ya. Nah, kering gara-gara apa? AI. Bukan. Gara-gara air. Searching. Iya. Gara-gara kering. Gara-gara gak ada air. Gak ada air. Iya. Kemarau panjang. Informatif tuh. Berarti salah satu faktor musim kemarau panjang dan tidak ada air adalah AI. Iya. Itu makanya. Gara-gara lu searching, bukan gara-gara AI-nya, gara-gara lu searching. Batasin aja ya per hari berapa Enggak, gitu. Lo kalau searching yang penting-penting. Kayak tutorial mau masak jangan. Itu Google aja biasa. Karena dia ada satu pusat kayak ya pusat bangunannya AI itu sendiri mesinnya tuh. Iya. Pokoknya di perairan gitu itu bener-bener dari untuk air banyak banget debitnya sampai kering. Soalnya saking panas itu mesin. Setiap kalau lu ngetik misalkan AI, aku hari ini mau makan apa? Udah ngabisin berapa debit air lu. Iya. Tolong hapus ini gitu. Tolong ganti pakaian ini. Lu kan gitu kan lu. Tolong coba. Grok. Kok gue ketawa sih? Gak boleh gitu Kan rame dong. waktu itu di Twitter. Iya. Makanya tapi nggak bisa dihindarin juga anjir. Maksudnya Benar. banyak praktisi yang udah memang ahli di bidangnya tuh udah mulai melibatkan AI dalam waktu walaupun melibatkannya dalam bentuk positif ya. Jadi secara nggak langsung kita sebagai penerima informasi tersebut ya. Kan AI gunain. Kan AI itu diramalkan akan menggantikan beberapa posisi kan di 5 tahun ke belakang ya. Udah terjadi belum sih? Udah. Udah ya? Graphic designer. Itu. Emang ya? Iya. Gue punya teman Enggak secara profesional. Iya. Udah belum enggak gue baru tahu nih. Iya. Ngurangin lu banyak. Oh. mungkin kalau dulu kayak lu dalam satu tim butuh 2 desain grafis. Iya. 3 bahkan. Sekarang tuh udah bisa 1 dan itu bisa berkurang gitu lah kerjanya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Karena gue punya teman di bidang desain grafis juga, UI UX gitu-gitu. Dia bahkan mengakui, ya udah sekarang lu AI aja. Ini gue aja belajar pakai AI. Nge-codingnya, nge-develop untuk webnya, dashboard itu bisa pakai AI. Oh yang penting belajar basicnya, advance-nya udah tinggal AI aja. Betul. Jadi finishingnya tuh udah bisa disempurnakan oleh AI. Jadi emang menurut gua udah masif ya. Iya, udah akan ada beberapa
pekerjaan yang akan terganggu atau tak akan tergantikan. Dan salah satu contohnya adalah yang gue ambil lagi dari lingkungan kerja gue, CS, customer service. Ya. Itu baru aja, gue juga baru tahu sih ini sih sebenarnya. Ternyata di beberapa platform CS itu bisa menggunakan AI untuk ngerespon yang nanya. Ini bukan chatbot ya. Kalau chatbot kan biasanya ketik satu, kalau ketik dua lalu ini. Oh, kalau chatbot tuh harus di comment lagi, diperintah lagi ya. Perintah lagi. Ini kalau ini bener-bener kayak langsung ngejawab apa pertanyaan lu kayak layaknya manusia. Nah itu bener-bener kayak anjir nih. Apa itu di industri apa? E-commerce atau? CS itu kan paling banyak kan di e-commerce, hospitality kan, hotel gitu segala macam yang memang Hotel kan Di warnet tuh gue di warnet. Nggak, maksudnya dia udah mulai ke hotel CS apa Iya, sih hotel udah CS. pakai CS AI. kemungkinan besar menurut gua. Pokoknya di hospitality lah ya. Iya, dan itu ngancem anjir outsourcing kan CS itu kan Iya, outsourcing ya. betul banyak. Bisa ngancem itu tuh. Beberapa bidang-bidang pekerjaan yang seharusnya ada orangnya jadi digantikan oleh AI gitu. Oh, udah Oke, masif ya ternyata ya. Iya, kalau gitu makanya tergantung ini sih sebenarnya apa ya yang pengguna ini ya sama kebijakan sih menurut gua. Apa ada Kayak kebijakan kemarin tuh apa? kebijakan tuh kayak kemarin Grok yang rame tuh. Kan pada akhirnya kan end up kan pada saat itu yang rame disalahgunakan kan, malah ngedit jadi hal-hal yang nggak Iya, senonoh jadi gitu. senonoh, Bajunya jadi dong, gitu. Iya, segala macam. Tapi kan akhirnya kan pemerintah salah satunya itu pemerintah Indonesia tuh akhirnya ngeblokir Grok itu kan di Indonesia kan. Waktu itu kan sempat Grok nggak bisa tuh segala macam. Akhirnya regulasinya diubah lagi bisa, tapi udah nggak bisa Terlalu nggak bisa nge-searching sesuatu hal atau Sensitive content gitu. ngedit sesuatu hal yang sensitif kayak gitu udah nggak bisa. betul. Kan pada akhirnya kan memang harus ada andil dari pemerintah gitu ya. Iya betul. Kan karena emang beliau-beliau inilah yang punya wewenang segala macam. Makanya jangan salah pemilih pemimpin ya teman-teman ya. Kita harus memilih pemimpin yang benar, yang baik, yang bagus gitu. Akhlak. Kita dengan Hidup Trump. Begini. Jangan gitu. Fuck off Trump. itu Iya, pada akhirnya sebenarnya yang salah satu yang punya wewenang atau yang bisa mengubah ini ya pemerintah gitu loh. Iya, bisa impact lah, bisa berimpact. Iya sih. Sebenarnya baik lagi ya. maksudnya di beberapa Kayak orang baru nge-podcast aja. Udah bertahun-tahun dia. menurut kalian gini gak sih guys? Jadi kalau menurut gue Orang udah bertahun-tahun dia nge-podcast. Gila apa tadi maksud gua emang di beberapa sektor itu dibutuhkan banget dan sangat ngebantu, tapi mungkin yang paling terdekat yang bisa kita lakuin tuh dari kita sendiri. Maksudnya kita jangan terlalu ini banget lah. Maksudnya tapi terlalu AI. gimana sih Pak? Ada satu mesin yang bisa ngebantu lu. Iya sih. Gue Nggak pun bisa- pada akhirnya kayak ya udahlah gue nyikirin ego gue lah, akhirnya gue pakai AI juga gue sekarang sih, nggak bisa karena ya udah lebih simple. Iya. Ya iya, tapi ya bijak lah ya, Iya, lebih bijak bijak. aja gitu. Nah, sebenarnya makna AI itu udah mulai tergeser kan. Tadinya dia tuh cuma apa sih kalau sekunder ya? Ya. Sekunder gitu, bahkan dia itu tersier lah bahkan. Jadi primer. Iya, sekarang jadi primer, semua orang butuh aja semua. Yang serem tuh waktu itu gue pernah lihat ada video di luar ya, gue nggak tahu nih di US atau di Aussie. Jadi waktu itu ada satu orang biasa, orang random aja, orang random bule random aja gitu nyoba kayak halo apa gitu AI-nya, gue lupa, pokoknya sebutnya AI. Halo AI, coba sebutkan sekarang saya pakai pakaian apa. Detail tuh dia ngasih taunya. Yang saya lihat sekarang kamu pakai kemeja, kalau nggak salah ya waktu itu ya, kemeja hitam dengan celana jeans. Maksud dia tahu loh, dia pakai pakaian apa pada hari itu, pada saat itu dia nanya gitu. Maksudnya kan tuh ngeri banget gitu. Yang tadinya sesuatu hal yang ngebantu lu tuh bisa someday itu bisa jadi sesuatu hal yang apa ya, yang merugikan lu gitu. Dalam hal siapa tahu, kita nggak tahu kan, kita kan sering nonton film yang di mana di film gini tiba-tiba robot jadi jahat, tapi kan jadi ngeri gitu. Maksudnya kayak ada possibility itu terjadi gitu Pak. Maksudnya dia nanya gitu kayak si yang Cabut aja listriknya. apa? Kan dia dicolok. Cabut baterainya. Masa kayak Karen SpongeBob. Cabut aja baterainya. disconnect. Iya. Wifi-nya disconnectin aja. Tutup kamera gitu. Iya, itu ngeri banget anjir. Kalau misalnya dia robot lari ke kita, selekat aja. Kan dia jalannya kaku larinya. Kita kabur ya. Iya. Naik motor. Gak usah ngejar deh. Iya, takut. Mulai kabur. Gak usah takut sama AI lah. Iya. Allah Allah. takutnya. Tapi itu sempet diuji coba juga sama Deddy Komiser kan? Oke, Iya, sempet dicoba. Ada salah satu episode Pothap atau apa gitu. Dicoba AI.
do you know what the shirt that I wear it right now gitu. No, dia bilang gitu. Terus dia bilang, pokoknya dirubah formatnya itu jadi AI itu cuma bisa jawab yes atau no. Ditanya, apakah aku pakai baju ini? Tidak. Gitu. Apakah ini sih betul sampai ada momen si AI-nya tuh jawab hal yang harusnya yang ditahu sama di studio itu doang. AI jawab gitu dites. Serem anjir. Gue mau kalau misalnya ngintip gitu, wah anjing mau ngintip lu, gue chat langsung. Lu bayangin tiba-tiba jam 1:30 malam HP lu ngomong, Vario. Iya. Fakri kok. Iya, malam-malam tiba-tiba HP lu ngomong. Coba misalkan kita ngekos nih. Tapi kalau yang ngomong cewek gimana, Pak? Apa? Panggil aja. Jawab ya. Saya kita ngekos, kos campur. Saya tanya AI, sebelah lagi pakai baju apa? Gila. Tolol. Ya, Vario. Nah itu salah satu contoh yang disalahgunakan. Benar. Dan gue terakhir lihat yang ini tau gak sih? Kalau dulu kan ada deepfake ya, kayak muka lo diganti artis. Ini ada AI yang bener-bener seluruh badan lo diganti sama. Tau gak sih lu? Yang ada jadi yang biasa tuh content creatornya dia ngasih contoh dulu nih. Toko di atas yang tahu. Ntar dia berubah jadi bener-bener ketelak mirip banget anjir. Gerak-geriknya. Terus gak ada nge-glitch kan kalau dia belok gini gak ada nge-glitch. Giniin kan dideketin terus giniin. Terus bener-bener jadi. Terus ada yang nge-challenge tuh kayak coba bang pakai foto gua. Misalkan bahasa iya bener jadi fotonya dia. Foto yang komen itu mukanya kayak itu persis banget kayak gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan industri AI yang pertama kali bukan akan ya, tapi maksudnya possibility runtuhnya itu mulai kekikis itu film sih. Iya film. Iya karena AI udah bisa bikin realistic film gitu di kayak di aplikasi Hickfields segala macem kayak gitu udah ngeri banget. Ada kan itu. Tapi selama Joko Anwar masih bernafas men, iya Ghost in the Shell nggak akan kalah. AI dipontang-panting sama dia. Kan ada itu tuh trailer bukan trailer sequence ya yang dibuat pakai AI. Jackie Chan berantem sama sequence tuh film banget bahasanya. Gue mau di tag ini aja nih. Ntar abis ini kita ngomongin otomotif lagi kali ya. Itu bukan ranah gue. Kaca tengah bener belakang. Gue tadi kaca tengah aja gue. Ya apa tadi? Itu sequence Brad Pitt berantem sama Jackie Chan. Oh iya betul, ada tuh. Itu cakep banget. Sama Tom Cruise, Brad Pitt sama Tom Cruise. Itu gue berkaca sama tau kan Will Smith bahkan Spaghetti di tahun 2020 itu kacau. Dan ini gue berkaca sama si sekuensi ini kan. Si Brad Pitt berantem sama Tom Cruise ini di tahun sekarang nih kita nggak tahu nih 10 tahun ke depan akan sesmooth apa lagi. Maksudnya dengan sekarang aja gue sekarang tuh udah nggak bisa bedain video AI apa enggak, Pak. Iya, gue bisa. Mungkin kayak kita video apa? Iya, kita selalu ngata-ngatain dia nggak bisa bedain orang tua. Nah itu kita sekarang berapa tahun? AI itu menurut gue bisa sih kalau gue bisa. AI itu pori-porinya nggak terlalu jelas. Nah, sekarang tuh udah beda Pak. Sekarang tuh gue dulu tuh bisa lah membedain AI banget tuh gerak-geriknya secara tekstur segala macam. Sekarang tuh udah ada satu video gue lupa video apa, pokoknya video laki-laki gitulah sama cewek lagi berantem. Tapi berantem tuh kan biasanya kan kalau AI berantem aneh kan iya, lebay. Gerakannya gitu. Gue bilang, wah anjing asli nih. Pas gue baca komennya AI segala macam, wah anjing. Iya. Ketipu gue ketipe. Dan gue gak tau ya, mungkin beberapa para inilah teknologisian gini, dia juga menciptakan alat mendeteksi AI ya. Dan itu udah diciptakan diterapkan juga sama IG kan. Oh gue tahu tuh. TikTok. Iya gue tahu. Iya Video ini oleh AI. Bukan video, itu masih basicnya ini grafis ya. Masih lu bisa bedain animasi yang diciptakan sama AI sama yang bukan AI. Tuh jadi dia memang natural. bisa ngedetect itu kayak video. Kadang pun kita juga bisa minta AI buat ngedetect ini AI apa bukan nih gitu. Oh iya betul. Iya kan? Ada. Iya. Dan menurut gue juga nah ini nih kalau video mungkin kalau AI itu akan terlalu smooth anjir, terlalu perfect. Kayak bener-bener apa ya, kayak tau gak sih kayak filter TikTok yang terlalu ini mulus. Cakep banget lah gitu ya. Iya, kita bedainnya mungkin ya. Nanti bisa melalui itu ini kayak terlalu smooth kayak AI nih. Dan sebenarnya itu bisa dibatasin ya dari kita-kitanya juga. Kayak Joko Anwar salah satunya misalkan kayak dia paling anti banget untuk menerapkan AI di produksinya dia tuh. Kita butuh orang-orang Joko Anwar sebenarnya. Kayak gitu. Orang-orang
Ternyata konvensional tuh masih masih harus ada di diri kita gitu ya. Iya benar. Taste-nya kan harus tangan manusia. Asli. Tapi iya sih kalau film kan soal masalah taste gitu ya segala macamnya ya. Kayak misalnya kemarin tuh yang di bulan Ramadan MNC TV yang bikin sinema kartun pakai AI. Full AI. AI bagus. Apa? Ada di MNC TV acara Somat Ramadan kali ya? Apa sih, gitu gue itu lupa. full AI. Dibanding Nusa? Jauh. Masa sih? Nusa bagus kan Nusa. MNC bagus. Enak ini. Spotify, thank you. Spotify. Thank you Spotify. Dan kalian juga kalau misalnya mau support kita bisa di Spotify kita juga di sini di follow dan juga di Instagram kita si podcast.id dan TikTok kita si podcast.id. Kalau misalnya kalian juga ingin bercerita juga tentang Bang kayak gue juga terdampak nih Bang sama AI bisa cerita di Saweria. Gimana Pak caranya? Ada di link Brio. Asik mau beli Brio nih. Lanjut. Ada link dari kita yang bisa kalian dapatkan di bio Instagram atau di deskripsi YouTube. Itu juga ada link Saweria kalau kalian mau Saweria. Tapi Betul. Tapi menurut gue ya AI itu gak bisa ganti logiknya manusia. Setuju. Sampai kapanpun logik dan nurani gak bisa keganti. Nuraninya setuju gue. Logik gak bisa kali. Enggak, kalau logik tuh masih bisa mendekati. Nurani? Kalau Nurani mah juga nggak bisa lah, robot Pak. Kalau Enggak. logik tuh masih bisa mendekati gitu loh Pak. Setelah kalau Nurani tuh benar-benar nggak bisa menurut gue si AI ini. Kalau logik tuh masih bisa masuk akal lagi. Oh secara pendekatan kali ya. Iya masih bisa. Tapi menurut lu apa pekerjaan lu mau suka lihat Mau nggak? Iya lu mau. Maaf ya malah kita ngomong ini. Kalian tega semua ya. Tak. Menurut lu apa pekerjaan yang nggak bisa digantikan oleh AI? Gue Ya kan di tengah pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI, apa menurut lu pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI? seniman. Setuju gue. Seniman. Kalau misalnya itu lu bikin prompter gitu kayak tolong buatkan lukisan abstrak bisa, tapi beda aja gitu men. Gue setuju sih. Karena kalau misalkan AI even lo kasih prompt buat bikin suatu karya segala macam, pasti dia akan ngambil referensi dari Picasso, dari mana, ditarik semua sama dia, dijadiin satu gambar. Gak punya originality-nya. Iya. Gue seniman gue. Tapi ya lebih ke itu ya, seni karya rupa apa ya? Seni rupa. Gitu-gitulah. Iya. Kalau parkir kata gue nggak bisa dengan dia itu. Pekerja pada kasar. Tar dulu kan udah ada mesin. Apa? Mesin. Ada AI bukan sih tapi mesin. Oh bego lu. Goblok. Pemain bola. Atlet. Bener. Atlet kemungkinan besar kalau humanoid robot jadi bisa sih. Waktu itu sempat ada tuh robot basket. Ada Basket. yang lawan Curry. Iya. Lawan Curry. Gue gak tahu lawan Korea banget. Toyota, kalau lawan Toyota lu lihat di YouTube dah. Toyota robot. Nah, kalau itu kan dia cuma nge-shot doang. Oh, gitu iya. kan. Ini ada sampai dribble gitu, Pak. Kang Galon. Antar galon bisa anjing. Pakai Sebenarnya itu mesin sih. Ini Uber aja udah ada yang jalan sendiri. Waktu itu pernah kita bahas yang di Jadi gue pekerjaan kasar kayak misalkan Apa kuli. Kuproy sekarang ada alat yang bisa ngebuat rumah. Oh gue tau tuh, iya. Pakai dia cuma modalkan semen doang. Dia tahu gue dicetak gitu kan, dicetak kan. Ada Iya sih. Kuproy. Iya sih. Pemulung apa? Pemulung iya sih. Maksudnya pengumpul sampah ya. Enggak, tapi udah tukang sampah robot. Bang sampah di Denmark udah pakai mesin semua loh. Anjing apa sekarang ya udah nggak bisa pakai podcaster? Bisa aja kayak AI. Bisa kok. Sama halnya kayak seniman menurut gua. Gak ada sense of. Oh iya itu bisa. Iya. Bisa juga sih. Bisa diganti tapi enggak total. Tetap ada yang berbeda sih. Taste bener itu. Iya, ada yang beda. Even dia bikin podcast saya bisa balik lagi tadi bakal ngambil referensi dari mana, mungkin dari kita segala macam. Mungkin untuk beberapa pekerja kesenian kali ya banyak yang nggak bisa diganti AI. Kayak misal musik gitu. Misalkan kalau seni itu kan tes rasa segala macam. Tes rasa sama aja. Cinta dan segala macam kan itu kan ada di situ gitu. Tapi gue pernah dengerin musik yang benar-benar dibuat dari AI, anjing kagak jelas, Cok. ya kan? Kayak lirik penggalan diri enggak lagi kayak. Dan dia emosionalnya kurang. Iya, Indonesia touch juga. gitu. Kayak robot gitu, kayak Google Translate Pak anjir ngomong sama. Maksudnya mungkin kalau enak Iya, mungkin tapi kayak ya udah. Enak, gue aneh banget dah. Apa nggak tahu yang prompternya kurang? Atau emang pada dasarnya AI dengan lagu itu emang nggak cocok aja untuk Emang di AI seni-seni bukan penyanyi aja. Ya itu adalah teknologi. Pekerjaan tidak bisa ganti oleh AI. Presiden. Bisa Presiden. one day. Lu nggak tahu presiden ternyata sekarang di belakangnya ada USB. Presiden siapa? Presiden mana misalkan? Kalau menurut gua Contoh. ada juga yang nggak bisa digantiin sama AI.
Apa? Salah satunya adalah peran keluarga. Lu. Mungkin kalian nggak tahu ya, kalian tuh pernah nonton apa enggak ya? Ryan Gosling tuh pernah main satu film bahwasannya dia kehilangan sosok perempuan di dalam hidupnya. Oke. Sampai akhirnya yang main ada de Armas. Blade Runner. Yeps. Sampai akhirnya dia hologram untuk menyampaikan rasa cintanya. Kayak Her ya. Her juga. Peran, maksudnya peran keluarga seseorang di hidup kita tuh gak akan bisa digantiin sih. Iya. Mungkin secara job akan ada possibility dalam ya let's say misalnya sekarang ini gak bakal mungkin bisa tergantikan, mungkin aja 5-10 tahun akan bisa tergantikan, tapi peran seseorang di hidup kita tuh gak akan bisa berubah sih. Lifetime sih. Lu gak akan bisa ada yang gantiin gue di hidup lu sih, Pak. Kan gue juga butuh juga, maksudnya ngapain juga lu di hidup gue. Tapi ya setuju sih. Karena kan ada feel di situ. Pokoknya berhubungan dengan rasa sih menurut gue sih. Iya. Perasaan tes gitu ya. Gak bisa pakai AI. Menurut lu nih ya, Iya. ini lumayan agak harus kritis sih. Oke. Kritikal. AI itu harus dikalahin apa enggak? Apa? AI itu harus dikalahin apa enggak? Menurut gue enggak. Kenapa? Kita harus kontrol. Dengan segala macam potensi-potensial yang ada, dengan segala macam konspirasi yang ada, Iya. harus dikalahin nggak? Kalahin. Enggak, kalau gue jujur enggak. Ntar lu maksudnya kalahin itu maksudnya gimana? Nindas gitu kan hilangin gitu. Iya. Menghilangkan. Oh enggak gue. Kenapa? Kontrol, gue lebih ke kontrol. Iya. Kayak membatasi yang sudah bisa dibilang terlalu pokoknya over using way digunakan terlalu aneh, itu mulai dibatasin. Jadi kita tahu nih part-part mana yang harus pakai AI, mana yang harus enggak. Kalau gue gitu. Maksud gue dengan konteks sekarang yang AI udah ada ya, menurut gue dengan dihilangkannya AI akan merubah lagi secara kehidupan juga. Menurut gue jangan malah dihilangin sih. Kita lebih belajar buat berdampingan aja. Kayak misalnya dulu zaman teknologi baru muncul kan, adaptasinya kan lumayan gila juga kan. Benar. Iya kan, zaman COVID lah nggak usah jauh-jauh yang kemarin kita tiba-tiba switching ke QRIS dan segala macam itu kan. Sebenarnya kan pada saat itu kita bisa aja kayak ngapain gua enakan pakai duit segala macam, tapi kan akhirnya kita bisa berdampingan dengan itu semua kan, jadi enak gitu, jangan dihilangkan sih menurut. Apalagi dengan konteks yang udah ada gitu, dengan konteks AI yang di zaman sekarang yang banyak membantu juga. Iya benar. Pak Gibran ngomong kan, jangan lupa belajar AI. Kita harus belajar AI. AI itu membantu kehidupan kita. Itu bener, banyak beberapa universitas yang bahkan ada semacam ekskulnya sendiri, ada organisasinya sendiri. Itu memang spesifik tentang AI. Yang gue terakhir tahu tuh di UI, dia ada organisasi namanya pokoknya berkecimpung AI Indonesia. Persatuan AI Indonesia. PRAI. PAI. Ada pokoknya komunitasnya, jadi dia memang kegiatannya adalah berkecimpung seputar AI. Nah itu maksud gua, kalaupun kita benar-benar maksudnya ada gelombang arus AI yang terus nih, masif gitu. betul, better aja tuh disediakan memang gimana caranya gunainnya, untuk apa baiknya, dan pembatasannya tuh untuk bagian mana-mana aja nih, seharusnya gitu. Nah, Kalian punya ini gak? Apa lu belum selesai? nah, seharusnya itu pemerintah membuat kayak gitu sih, Bener. kebijakan untuk AI. Kalian ada satu pesan gue buat AI. Gue punya ya. Apa? Gue punya. Lu baik, tapi if one day something happen or pass through your mind, don't do it. Gua ada. Something evil lewat di sistem lo, don't do it. Kecuali ke Vario. Kalau ke Vario lakukan saja. Jangan dong. Gua ada pesan. Kamu jahat tapi enak. Kamu jahat tapi Udah keren-keren loh, udah kayak dialog film lo tadi. Ada cengkoknya. Gitu. Udah lu gak perlu kan Pak? Gue gak perlu lah. Ya udah. Sohib gue sama CS. Misalkan dia jurang nih dalam bentuk robot. Lu Vario nih. Emang bener, coba lihat di story chatnya gitu. Oh iya udah lah gitu. Aman nih. Membelot. Tiba-tiba ada yang ngomong, "Gak, gue dulu mantan AI-nya dia, gue dimarah-marahin sama dia, kata-katain gue." Iya, tiba-tiba ChatGPT berubah jadi manusia. Iya. Karena kita musuhan. Tembak aja. Dia gak langganan premium. Nggak bayar deh. Enggak. Jadi buat teman-teman, sekali lagi kalau misalnya kalian mau ada hiburan-hiburan celu-celuan, itu kalian bisa ada di Instagram kita si podcast.id. Dan TikToknya juga sama sebut podcast.id. Dan kalian kalau misalkan pengen menyumbangkan Pak Rio biar bisa bayar premium ChatGPT, kalian bisa kemana? Di Saweria yang bisa kalian dapatkan di link 3 di bio kita atau di deskripsi episode di YouTube.
Seperti itu. Yaps, jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye teman-teman. Yuk.